Yang ngaji, nah kayak begini nih. Bawa buku, bawa pulpen, tulis. Karena setiap pelajaran, oh ini maksudnya begini, ini artinya begini, ini artinya begini. Catat. Kalau nggak dicatat nanti Anda tidak punya catatan. Nah catatan itu penting. Satu saat lupa buka lagi. Apalagi kalau di antara di sini ada yang ngajar nih. Apa ngajar TPA, ngajar madrasah, atau punya murid, atau ngajar di rumah, ngajar istri, ngajar anak, punya catatan. Nah, tadi di masjid Anda dapat pelajaran ini nih. Ini begini maksudnya ini hadisnya begini. Ini hadis nih sababul wurudnya begini nih. Yang meriwayatkan begini, nilainya begini. Nah maksud hadis ini ke sini. Nah soal melafazkan niatnya hukumnya begini. Ternyata mazhab Syafi'i begini. Nah itu kita bisa punya catatan. Saya anjurkan ke depan tolong berusaha kalau belajar catat. Kayak kata Imam Ahmad, qayyidul ilma bil kitabah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, qayyidul ilma, ikatlah ilmu itu bil kitabah, dengan tulisan. Dulu saya waktu belajar dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah, semua yang guru ngomong saya catat. Yang guru ngomong nih bla 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 saya catat, guru ngomong ini saya catat. Sampai di rumah saya susun. Oh tadi ngomongnya begini, saya susun, saya ringkas ya ikhwan. Apalagi waktu kuliah, ringkasan itu begitu berguna, begitu hendak menjelang ujian. Bahkan waktu saya kuliah di Jamiatul Malik Saud, di satu universitas besar yang ada di Saudi Arabia, saudara, semua pelajaran saya catat. Sampai di kamar, saya ringkas. Saya cari ke perpustakaan sumber-sumbernya sebagai tambahan. Akhirnya semua catatan saya jadi diktat. Diktat itu dipinjam sama teman, dibawa ke tukang fotokopi kampus. Dalam kampus ada tukang fotokopi. Nah begitu di kampus tukang fotokopi lihat, oh ini pelajaran fikih muamalat, ini pelajaran fikul ibadat. Nah begitu kita fotokopi kita bawa pulang, dia fotokopi 2. Yang satu disimpan di tempat fotokopi. Nah kemudian ada mahasiswa Arab datang. Yang Saudi, yang Kuwait, yang dari Bahrain, dari mana-mana tempat. Begitu lihat, ini pelajaran saya nih di kelas. Nah coba. Mereka rame-rame fotokopi. Akhirnya catatan itu menjadi diktat, saudara. Nah banyak dosen berterima kasih, tapi ada juga dosen yang marah. Nah, dosen begitu lagi belajar, tahu ini murid nih satu kelas pakai diktat. Ini diktat dari mana katanya? Karena dia merasanya nggak buat diktat. Dia ngomong doang, ngajar bla 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 bla. Ada guru dari Mesir, ada guru dari Irak. Ini bagaimana begitu dilihat? Kok yang ada ngomongin ada di sini semua? Nah, jadi akhirnya dia marah. Saya nggak pernah buat ini. Awas, tarik ini iniannya. Ya tapi tetap aja Arab-Arabnya nggak ditarik, disimpan di kamar buat belajar ngadepin ujian. Saudara, ada guru-guru yang memang punya prinsip nggak mau apa yang dibicarakan itu dicatat, saudara. Nah tapi hak saya sebagai murid, saya catat semua omongan guru. Nah kalau nggak dicatat, saudara, bagaimana kita mau nyari di kitabnya? Sebab zaman saya dulu Maktabah Syamilah belum ada. Kalau sekarang ada Maktabah Syamilah, omongan ya tinggal tulis di komputer Maktabah Syamilah, cari kitab fikih ada, kitab ini ada, sebentar ketemu. Tapi saat saya belajar belum ada. Nah jadi kita tulis apa yang dibicarakan, pulang dari kelas, mampir ke perpustakaan, cari sumbernya kita copy, sampai di kamar kita ringkas. Ringkasan kita dari pelajaran guru di kelas dan dari kitab sebagai marojiknya. Dan itu modal ujian saya. Nah untung cara begitu yang saya pakai, nilai ujian rata-rata A, B, saudara. Nah kenapa? Karena memang catatan itu. Dan sampai hari ini, di saya punya rumah perpustakaan, catatan itu masih ada. Nah, ada tulisan saya kecil-kecil, jadi satu buku tuh saya ringkas mungkin cuma 10 halaman. Nah, buat kita ngapal, buat kita nginget, buat kita belajar. Nah, jadi itu semua catatan sampai hari ini berguna. Oh, saya lupa pelajaran pelajaran usul fikih. Saya buka lagi. Oh iya, saya pernah dapat ini di buku ini. Oh, ini di kitab ini. Nah, itu juga termasuk modal saya membuat slide pelajaran kita. Saya ngajar di di majelis kan sering pakai slide dulu. Itu slide pelajaran saya lebih dari 100 slide saat ini. Kalau dicetak jadi 100 buku. Tapi insya Allah akan kita cetak satu persatu ya ikhwan. Insya Allah. Nah kita pelajari itu. Dari mana kita dapatkan? Itu dari berbagai macam kitab yang kita baca, kita pahami, kita ringkas,
kita buat slide-nya. Jadi begitu kita ngajar, cukup pakai slide, semua dalil akhirnya kembali ke memori kita. Alhamdulillah. Beberapa mantu dan anak saya juga sekarang ada yang menggunakan slide-slide tersebut. Habib Hanif, Habib Muhammad. Kalau ngajar di mana-mana, ngajar tentang apa? Haji. Tinggal buka slide tersebut. Ngajar lagi tentang usul dan furu. Buka slide tersebut. Saya punya menantu semua bisa buka slide, bisa mengajarkan. Saya punya anak-anak putri-putri juga kadang-kadang ngajar apa? Ngajar faraid. Buka itu slide. Saudara, dan saya izinkan. Mau anak, mau mantu, mau jamaah, mau murid. Untuk menggunakan slide tersebut untuk ngajar. Dengan syarat. Dia ikut mempelajari slide tersebut. Nah, tapi kalau dia nggak pernah belajar, mengajar pakai slide. Wah, bahaya. Nanti dia ngajarnya bisa ngaco, bisa salah. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan tulisan. Insya Allah. Nah, sekian dari saya. Tutup dengan mahal qiyam. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Walau Allah subhanahu wa ta'ala an yu'tiyana jami'an yuwaffiqana li tamami siha wa kamalil afiyah. Wa khususan Tubagus Siddiq, wa Buya Majid, wa Bunda Bang Adi, wa walidina, walidikum, wa azwajina, wa azwajukum, wa ahli baitina, wa ahli baitikum. Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqahum li tamami siha wa kamalil afiyah wa litulil umri fi ta'a wal ibadah wa husnil khatimah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.